Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami memuji Engkau dalam segala hal dalam hidup kami. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Tuhan. Dan kami percaya dalam pujian pun kami boleh melihat mujizat itu bekerja dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Berapa banyak tempat ini percaya bahwa di dalam mengucap syukur kita melihat jalan-jalan yang tertutup itu terbuka. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kuatkan kembali imanmu. Biarlah kiranya sukacita Tuhan itu boleh hadir pada sore hari ini. Memberikan pengharapan buat setiap kita. Di dalam kelemahan kita pun Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang besar. Dan pada sore hari ini biarlah ucapan syukur kita boleh naik sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan percayalah Dia bekerja dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan, untuk menolong setiap kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Naikkan pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan sekali lagi. Ada mujizat dalam. Amin. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
disitulah engkau akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan. Karena mukjizat yang terbesar adalah saat engkau bisa dipilih oleh Tuhan, boleh diselamatkan dari sekian banyak orang. Sehingga itulah mukjizat yang terbesar. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh manusia, oleh atau siapapun di dunia ini, kecuali oleh Tuhan. Dan itulah mukjizat yang terbesar saat kita boleh dipilih dan diselamatkan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, bahkan menit demi menit, kita harus tetap belajar mengucap syukur. Percayalah bahwa di setiap kejadian, masalah, tantangan di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan, artinya Tuhan punya rencana. Tuhan sedang ingin membuat kita lebih dewasa lagi, lebih mengerti akan kehendaknya. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk memberikan kekuatan kepada kami, meneguhkan setiap iman kami, menuntun setiap langkah kami, bahkan membuka setiap kebenaran yang harus kami ketahui di dalam iman kami. Urapi setiap kami di tempat ini. Kuasai setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kebangkitan Kristus itu jatuh di hari Minggu. Itulah saudara bagi kita orang percaya Ahad namanya. Ya, artinya kita merayakan kemenangan. Kemenangan bagi apa saudara? Kemenangan dari bahwa Yesus telah mati dan dia bangkit, dia menang atas setiap dosa kesalahan kita. Dia menang atas kutuk, dia menang atas kematian, maut. Sehingga saudara bagi kita orang percaya Kristen itu adalah hari kemenangan. Bukan hari peristirahatan, bukan Sabat. Ini perlu kita ketahui. Sehingga konsep kita datang di dalam gereja bukan istirahat. Bukan punya konsep saudara Senin sampai Sabtu saya sudah capek kerja, kenapa Minggu harus lagi belajar firman Tuhan? Karena saudara Minggu itu adalah Ahad bukan Sabat. Hari kemenangan. Kemenangan bagi kita percaya. Makanya di situ saudara ada namanya pengajaran, ada namanya kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita yakin bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu bersama dengan kita. Sehingga mengawal kita untuk masuk di hari Senin sampai hari Sabtu itu. Sehingga di hari Minggu itu kita belajar firman Tuhan. Nah saudara, bicara kematian itu bicara penebusan. Ya, saya singgung sedikit saudara beberapa minggu yang lalu. Nah Bapak Ibu, tanpa kebangkitan pun orang percaya Yesus mati itu cukup untuk menyelamatkan kita. Saya kalau boleh gambarkan, misalkan seperti ada orang yang berenang saudara, lalu dia tenggelam, ya. Lalu ada penyelamat yang menyelamatkan. Waktu menyelamatkan saudara, karena ini di laut, harus dia lawan itu arus dan lain sebagainya. Yang diselamatkan ini saudara selamat, tapi dia kehabisan nafas, kelelahan, lalu dia meninggal. Tanpa dia bangkit, tanpa dianya harus hidup, yang diselamatkan itu tetap selamat. Ini saudara membawa pengertian kepada kita bahwa Yesus cukup mati di atas kayu salib, mati bagi kita, dan kita selamat. Tapi pertanyaannya kenapa 3 hari kemudian dia harus bangkit? Nah ini yang harus saudara dan saya ketahui. Artinya sebagai orang Kristen itu bukan sekedar kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Tetapi saudara, kebangkitan itu mempunyai pengertian bahwa kita itu adalah manusia yang baru, dilahirkan kembali. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen cuma taunya selamat, percaya lalu kita masuk surga, kita hanya mempercayai kematian Kristus tanpa mengerti kebangkitannya. Makanya saudara, kita harus mengerti apa arti kebangkitan Kristus itu.
Yaitu saudara dan saya lahir baru menjadi manusia yang baru. Ya, contohnya seperti kita dibaptis ya. Waktu kita masuk ke dalam air itu kita dikubur. Dosa lama itu semua sudah dihapus. Tapi kan kita harus keluar dari air toh. Itu menandakan bahwa kita lahir baru, menjadi manusia yang baru. Newborn, new life yang harus kita hidupi. Itu namanya kekristenan. Itu namanya saudara kita mengerti arti daripada kebangkitan Kristus. Istilah ini sudah banyak orang pakai, di mana saudara orang Kristen itu mengenal yang namanya 2 kali kelahiran, 1 kali kematian. Lahir dari rahim ibu, kelahiran pertama. Lahir baru, itu bicara kita menjadi orang percaya. Matinya cuma 1 kali, waktu kita dikubur. Tapi setelah itu kita hidup selama-lamanya. Tapi orang dunia gak mengerti ini. Mereka cuma tahu kelahiran 1 kali. Keluar dari rahim ibu. Tapi saudara, mohon maaf. Maka engkau akan mati 2 kali. Mati dikubur dan mati selama-lamanya. Tetapi kita hanya orang percaya, orang Kristen lah saudara, yang mengerti tentang kelahiran 2 kali ini. Nikodemus pernah dikatakan, ya, Yesus katakan kepada Nikodemus, jikalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan sorga, engkau mau mengerti tentang kerajaan Allah, maka engkau harus dilahirkan kembali. Dia gak ngerti. Padahal seorang pemuka agama, orang Farisi, gak ngerti saudara. Dia berpikir bahwa bagaimana aku sudah sebesar ini, masuk lagi ke rahim ibu. Gak ngerti Bapak Ibu. Saya mau tampilkan 1 slide. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sudah sempat tampilkan. Ini saya nanti mau sambung untuk hari ini Bapak Ibu. Slide. Saudara, waktu kita lahir baru itu dikatakan kita transform. Ya, itu saudara lihat. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga akibatnya kalau kamu sudah diperbaharui, kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itulah kehendak Allah. Jadi sebelum kita lahir baru, kita gak mungkin ngerti kehendak Tuhan. Mohon maaf ya. Selama kita belum lahir baru, kebaikan yang kamu lakukan itu kotor di mata Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan asli saudara ini mohon maaf, itu kotornya seperti pembalut. Jadi engkau mau sebaik apapun, sesuci apapun yang kamu lakukan, itu kotor di mata Tuhan. Karena pasti di dalamnya itu saudara ada motif yang tidak baik. Untuk ngapus dosa, untuk mencari pujian, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa kebaikan seperti itu adalah kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan. Dan itu sebetulnya lebih jahat daripada kejahatan yang kelihatan. Makanya dikatakan sangat kotor. Nah saudara dikatakan apa? Transform. Ya. Dikatakan apa? Transform by the renewing of your mind. Jadi bukan diperbaiki, tapi diubah. Apa bedanya? Agama didirikan di dunia ini saudara untuk apa? Memperbaiki orang. Tapi di dalam kekristenan manusia itu gak bisa diperbaiki. Nah itu gambarannya Bapak Ibu. Kalau saudara, telur itu menggambarkan kita sebelum kita ada di dunia ini. Bahkan firman Tuhan mengatakan sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah tahu kamu akan lahir di rahim mana, di negara mana, di kota mana, di keluarga mana. Tuhan sudah tahu. Itu telur. Waktu kita lahir ke dunia ini, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan lahir sebagai ulat. Mau dia seorang presiden, mau dia seorang raja, mau dia seorang suci, mau dia seorang nabi, mau dia seorang rasul, tetap dia adalah ulat. Mau nggak mau, suka nggak suka, tetap ulat. Dan saudara tahu ulat itu apa? Maaf ya, itu binatang yang menjijikkan. Saudara tahu
taruh dia di tempat yang bersih, yang baik, dia mati. Saudara taruh dia di sampah, makanannya sampah, dia hidup. Itu ulat. Gambaran kita orang berdosa. Apakah ulat itu harus diperbaiki? Nggak bisa. Kita mau ngajarin dia, mau latih dia saudara supaya dihidup di tempat yang baik, makan makanan yang baik, nggak bisa. Dia tetap ulat. Makanannya tetap barang-barang sampah yang sudah busuk. Itu ulat. Itu kita. Dia harus masuk di dalam satu proses namanya apa? Lahir baru, yaitu kepompong. Dan itu hanya dikenal di dalam kekristenan. Setelah dia masuk di dalam namanya kepompong itu, maka dia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Saudara tahu kupu-kupu dan ulat itu bedanya bumi dan langit. Kupu-kupu itu tidak mau hidup di tempat yang kotor. Makanannya dia pilih yaitu bunga. Bahkan sari daripada bunga itu. Dia tampil dengan tampil yang indah, yang baik. Dia tidak mau mengotori dirinya. Itu kupu-kupu. Nah itulah saudara dan saya setelah kita mengerti kebangkitan Kristus. Itu bicara tentang lahir baru, manusia baru. Ditransform. Itu saudara dan saya. Sehingga di dalam kekristenan itu ada kehidupan yang harus kita jalani dan kita lewati. Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu, jadwal itu sudah ada Bapak Ibu. Kita berdoa sama Tuhan. Apa nih? Nah Tuhan ingatkan slide terakhir ini. Apa kelanjutannya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara, di saat saya tidur, ya setengah seperti saya mimpi atau apa gitu ya. Tuhan ingatkan begini, nominal dan nilai. Saya nggak pernah berpikir tentang tema ini. Tetapi di dalam hati kecil saya berpikir, Tuhan apa kaitannya nominal dan nilai? Apa bedanya? Dan saya yakin ya bahwa itu datangnya dari Tuhan. Dan memang sedang saya doakan, saya sedang tanya kepada Tuhan, apa yang ingin kita sampaikan? Tuhan katakan nominal dan nilai. Di dalam hati saya berpikir, apa bedanya Tuhan? Sama. Saya coba searching, apa itu nominal? Apa nih yang Tuhan ingin tahu rema? Apa yang ingin Tuhan saya terapkan di dalam kehidupan? Rupanya saudara, nominal dan nilai itu serupa tapi tidak sama. Apa itu nominal? Nominal itu adalah nilai atau angka yang diberikan kepada sebuah objek. Objek itu baik uang, logam, bahkan rumah atau mobil. Itu namanya nominal. Makanya saudara lihat rumah punya nominalnya. 1M, 2M. Mata uang pun sama, ada nominalnya 10.000, 100.000, berapa USD, itu ada nominalnya saudara. Itu adalah objek yang ditaruh angka di situ. Itu nominal. Kalau begitu nilai apa? Nilai adalah sifat atau realitas keadaan sebagai subjek yang menambah nilai pada objeknya. Itu nilai. Sehingga saudara, nilai ini menentukan nominal ini bisa tinggi atau rendah. Pak, bisa ya nominal ini bisa ditentukan oleh nilainya. Begini, saya punya rumah atau saya beli rumah saudara 1 miliar. Nominalnya 1 miliar. Saudara, nominal ini nilainya bisa jadi tinggi atau bisa jadi rendah. Betul nggak? Setelah saya beli, nggak taunya depan tiba-tiba dibangun jalan tol. Tiba-tiba depan itu di perlebaran jalan. Tiba-tiba depan itu saudara dibikin CBD. Maka nilai dari rumah saya akan jadi tinggi. Tapi kalau tiba-tiba depan rumah saya di tempat bak sampah, pembuangan sampah, lalu tiba-tiba dipersempit jalannya,
karena kena sesuatu saudara, maka nilai dari rumah saya akan turun. Nominalnya tetap saya beli 1M, tapi nilainya akan turun. Makanya saudara ada muncul istilah akhirnya, nilainya nggak sebanding ya dengan apa yang kita sudah keluarkan. Nilai itu adalah saudara menentukan nominal yang sudah ditentukan. Termasuk mata uang, saudara lihat. Mata uang itu saudara sudah ditentukan 100.000. Tapi saya mau katakan nominal ini bisa turun atau naik. Tergantung inflasi. Inflasi itu adalah dosa. Inflasi itu adalah kejahatan yang akan membuat nominal itu menjadi rendah atau tinggi. 2008 kalau saudara ingat, Zimbabwe 1 USD menjadi 600 miliar uang Zimbabwe. Orang mau beli 1 mangkok mie bawa segerobak uang, saudara. Betul? Nominalnya sama, gak berubah. Tapi karena kena inflasi, nilainya turun. 2020, Venezuela menyusul. Beli seekor daging harganya hampir 2 juta. Dan terus merosot. Karena apa? Inflasi. Nominalnya sama, mata uangnya sama, tetapi nilainya bisa turun, bisa naik. Tergantung apa? Tergantung bagaimana negara itu memanage. Bagaimana negara itu mengatur keuangannya. Bagaimana negara itu mengatur kehidupan di sana. Itulah yang saudara dan saya harus lakukan di dalam kehidupan Kristen. Nilai kita saudara ditentukan bagaimana kita merespon. Nilai kita saudara ditentukan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nominalnya sama, saudara dan saya adalah anak Allah. Diberikan brand saudara, anak Allah. Orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan, nominalnya semua sama. Tetapi yang membedakan, ada Kristen yang nilainya naik, ada Kristen yang nilainya turun. Makanya jangan heran, ada orang yang mengatakan, tuh orang Kristen, cuma haleluya di gereja. Tapi begitu keluar, sumpah serapah, halilintar keluar di mana-mana. Tetapi menurut saya itu gak ada masalah. Justru itu adalah satu tuntutan buat kita. Itu ada satu kebenaran, bahwa kebenaran orang percaya di atas kebenaran yang lain. Karena firman Tuhan mengatakan, karena engkau tahu lebih, engkau akan dituntut lebih. Ada gak orang di luar saudara megang 1 botol bir, dikatakan tuh lihat agamanya, sudah ibadah tapi masih pegang itu? Ada mungkin sedikit. Tapi rata-rata saudara orang Kristen, tuh katanya Kristen masih ngerokok, tuh orang Kristen masih ngebir, tuh orang Kristen masih dugem, tuh orang Kristen masih ini dan itu. Itu membuktikan bahwa saudara kebenaran kita di atas semuanya. Karena kebenaran Alkitab di atas semua kitab. Sehingga kita orang Kristen dituntut untuk lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Gak ada masalah dituntut. Cuma itu tergantung kita. Kita mau nilai kita naik atau kita mau nilai kita turun. Dosa kejahatan yang digambarkan seperti inflasi itu selalu menguntit kita. Dan saudara jangan takut kalau nilai kita naik, otomatis ekonomi juga akan naik. Otomatis negara juga akan jadi baik. Hidup kita akan jadi baik, keluarga akan jadi baik. Saudara tahu Cungko? Saya sekolah di Cungko itu, Krismon itu 98, saya 97. Saya di Cime, Tasye. Saya perlu ngomong ini karena waktu itu kita kumpul teman-teman makan saudara. Itu satu meja kurang lebih 8 sampai 10 orang. Kita makan kena 12 sampai 12-13 remimpi. Nah menariknya begini. Saudara kalau tahu Femona Michael, ya Fem anak Yes.
4-5 tahun yang lalu dia kan ke sana juga, ke Cimetasia juga. Menariknya saya tanya dia begini, setelah 20 tahun dari 97 itu ya. Saya tanya, Fem, kalau kamu makan sama teman-teman rame-rame, patungan berapa? Saudara, dia ngomong begini, kurang lebih kok 13, 14, 15 RMB. Setelah 20 tahun lebih tidak terjadi inflasi dengan apa? Sembakonya. Itu membuktikan negara mampu menjaga stabilitas. Tidak terjadi inflasi. Otomatis ekonominya naik dan mereka mengklaim 2024 ini zero orang miskin, bukan rentan miskin ya. Zero orang miskin itu maksudnya nggak makan kelaparan. Terjadi busung lapar, kekurangan gizi. Kalau orang miskin masih ada, rentan miskin masih ada. Tapi mereka mengklaim 0% sudah tidak ada kemiskinan di sana. Yang kelaparan dan kurang gizi. Itu membuktikan apa? Kalau nilainya naik, otomatis ekonominya mengikuti, negaranya mengikuti, semua mengikuti. Artinya di dalam kekristenan kita, kalau nilai kita naik, saudara jangan takut soal ekonomi. Kita jangan takut tentang keluarga apa yang kita alami. Semua itu akan mengikuti. Yang harus menjadi konsen kita adalah nilai hidup kita itu loh. Yang harus terus stabil dan cenderung naik. Makanya Tuhan katakan engkau tetap naik. Bukan bicara tentang materi, tetapi bicara kehidupan. Iman kita, kekristenan kita harus tetap naik. Itu Bapak Ibu. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam slide selanjutnya. Kita akan lihat apa itu keselamatan. Apa yang harus kita lakukan. Matius 20 ayat 10 sampai dengan ke-15. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan. Itu katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sudah sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau loh. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hatimu karena aku murah hati? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berlaku tidak adil kepada kita. Tuhan sudah deal sama orang itu. Kamu mau masuk jam 9, mau masuk jam 12, mau masuk jam berapapun, saya sudah deal 1 dinar sama kamu. Bagianmu saya kasih loh. Saudara, kenapa kita cenderung bisa iri hati kepada orang lain? Kita suka banding-banding ke. Apa yang Tuhan kasih kepada orang lain dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan sudah menjawab apa yang kita mau. Tuhan sudah menjawab apa yang kita butuhkan. Kenapa kita suka banding-bandingkan dengan apa yang Tuhan jawab kepada orang lain? Apa yang Tuhan berikan kepada orang lain? Tuhan tidak pernah tidak berlaku adil kepada kita. Cuma kadang-kadang kita suka banding-bandingin. Tuhan, dia kok yang suka absen hari Minggu, kenapa Tuhan juga berkati dia? Bahkan orang yang gak kenal Tuhan pun Tuhan kasih. Kita suka banding-bandingkan saudara. Padahal apa yang kita butuhkan, yang kita sudah doakan, Tuhan sudah jawab. Sama orang ini. Kita kan sudah deal 1 hari 1 dinar. Kenapa kamu harus ngurus orang yang hanya kerja jam 5 lalu jam 6 digaji yang sama? Itu urusan dia sama Tuhan dong. Pengertian yang lain saudara, 1 dinar ini bicara tentang keselamatan, bukan bicara tentang upah kerja.
Ada orang salah mengerti. Dia berpikir bahwa perumpamaan ini tentang orang yang melayani Tuhan, mau melayani dari muda, dari tua, dari setengah tua, saudara, upahnya sama. Salah. 1 dinar ini bicara keselamatan. Mau saudara kenalnya, ini bicara waktu. Mau saudara kenalnya waktu SD lahir baru, mau kita lahir barunya SMP, SMA, waktu kita keluarga, bahkan injury time, 1 jam sebelum kita mati, saudara, keselamatan tetap menjadi milik kita. Ini bicara keselamatan, bukan bicara tentang upah kerja. Makanya tidak ada pujian, tidak ada yang lebih. Yang ada hanya 1 dinar. Mau kamu kerja 1 hari, 1 jam, pokoknya upah 1 hari yang sudah deal, yaitu kehidupan, keselamatan. Nah, sekarang kita lihat dengan satu hal lagi, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berlaku tidak adil. Kita tidak bisa mengatakan, saudara, Tuhan kenapa kasih dia keselamatan juga? Saya yang sudah capek. Makanya hari-hari ini kan tren, betul? Tentang apa? Kristen apa? Kristen progresif. Sebetulnya sih bukan tren-tren aja, bukan tren-tren banget. Itu sebetulnya sudah ada lama. Cuma begini karena viral, jadi tren. Seperti begini loh saudara, ada orang nabrak orang, kecelakaan ya, nabrak. Lalu sekarang diambil angle-nya lebih bagus, angle-nya begini. Lalu ditambahi kata-kata, dibikin lebih bagus packaging-nya di TikTok atau di mana ya, di TokTok bukan TikTok. Nah, kalau TikTok nanti dibibit gitu, di TokTok namanya. Itu saudara jadi viral. Padahal dulu pun ada kecelakaan, tapi nggak viral. Kristen progresif. Salah nggak? Tinggal kita mau bawa kemana. Kalau Kristen progresif pengertiannya orang Kristen harus hidupnya progresif, itu benar. Karena kita harus progresif. Harus terus bertumbuh. Harus terus mengenal Tuhan lebih lagi, itu benar. Kalau progresif yang dimaksud adalah kita menggali Alkitab dan terus progresif, itu benar. Karena tidak ada orang saudara begitu dia percaya Tuhan lalu ngerti semua, nggak ada. Harus progresif. Tetapi apa yang sudah final, yang sudah selesai, itu tidak perlu lagi progresif. Itu jangan dibuat progresif. Taurat itu dulu masih progresif. Sehingga Yesus datang menyempurnakan. Itu perlu progresif. Tetapi final di Yesus. Dia mengatakan korban terakhir adalah dia. Dia mengatakan akulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Final. Jangan tiba-tiba saudara ada orang podcast ya. Kebetulan seorang hamba Tuhan juga ya. Mukanya sih lumayan ganteng saudara ya. Makanya itu yang buat viral. Mungkin kalau dibandingin Pak Cipto sama saya ya Betty gitu kira-kira saudara. Ya. Lalu dia disandingkan dengan orang yang cukup terkenal juga. Padahal ini biasa aja. Cuma karena di podcast yang cukup dikenal, duduk dengan orang yang terkenal, lalu mengeluarkan Kristen itu progresif, lalu viral. Jadi saudara kemana-mana. Tetapi perlu kita ngomong juga karena banyak anak-anak muda yang lihat, yang gak mengerti, ngangguk-ngangguk juga. Orang tersebut menyampaikan, saya punya Tuhan yang baik. Dan saya merasa bahwa dia rasa, semua pakai perasaan. Saya rasa Tuhan saya itu gak akan jadi Tuhan yang adil. Kalau melihat orang yang baik seperti beliau, yang berbuat baik, dan Tuhan saya yang baik akan buat dia masuk neraka. Saya gak rela. Dia gak rela saudara.
rela nggak rela dengan ukuran perasaannya. Rela nggak rela dengan ukuran pikirannya. Siapa kita Bapak Ibu? Kita ini hanya debu di hadapan Tuhan. Kita jangan menalar dan mengukur segalanya dengan perasaan, dengan otak kita. Kita harus mengukurnya dengan firman Tuhan, Alkitab. Yang memang mengatakan satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Kristus. You mau orang baik sekalipun, kalau tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak bisa. Bahkan kalau belum lahir baru pun saudara, kita nggak akan selamat. Itu sudah final. Gak bisa diprogresif lagi. Tritunggal itu juga sudah final. Tidak bisa diprogresif lagi. Dan bahkan terakhir saya dengar orang tersebut mengatakan begini. Entah itu benar-benar ngomong atau hanya ingin cari sensasi supaya subscribernya naik. Saya nggak tahu. Dia bilang kalau sampai Tuhan saya memasukkan beliau nih yang baik hati seperti ini masuk neraka. Saya kelihatannya mau pindah aja agama saya, bayangin. Sampai seperti itunya, saudara bayangkan. Nah inilah saudara kalau kita tidak hati-hati. Karena kalau bicara tentang anugerah, itu gak bisa bicara tentang keadilan. Bicara anugerah itu adalah satu hak prerogatifnya Tuhan. Keselamatan itu mau dikasih ke siapa? Itu gak bisa saudara dan saya bilang adil atau tidak adil. Tidak bisa dibandingkan orang baik kok gak adil, gak bisa. Karena itu haknya Tuhan. Contoh seperti presiden. Kata bicara anugerah itu bicara seperti dikatakan gracia, grasi. Seperti seorang presiden memberikan kepada salah satu dari 10 hukum ya, yang terhukum mati, lalu diambil 1. Yang 9 itu gak bisa ngomong begini, presiden gak adil ya. Karena kebaikan orang itu enggak, karena memang dihukum mati, karena kesalahannya. Yang 9 itu gak bisa ngomong saudara bahwa itu gak adil. Karena gak bisa disandingkan dengan keadilan. Kalau kita bicara anugerah. Hari ini bro ya, main organ. Saya juga gak bisa ngomong, wah enak sekali dia jago main. Tuhan gak adil ya. Kasih dia anugerah, karunia bisa main. Saya kok gak bisa? Gak bisa. Saudara gak bisa bandingkan orang yang lahir di negara yang mungkin negara maju. Keluarga mungkin yang lebih baik. Gak bisa ngomong Tuhan gak adil. Karena kalau bicara karunia, bicara anugerah, itu namanya haknya Tuhan. Kita mau taruh di mana? Tetapi nilai ini, itu bagaimana kita merespon. Ini adalah bagian kita. Nah kita lihat dulu ayatnya. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-16 dan 19. Lukas 19 ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Saudara lihat, 1 jadi 10. Artinya dikelola. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu. Dipuji perbuatannya, dipuji kerja kerasnya. Yang 1 dinar itu gak dipuji. Karena itu keselamatan, bukan upaya kita, bukan karena perbuatan kita. Semata-mata pengangguran yang di pasar, itu gambaran saudara kita orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mendapat bagian, itu diambil. Ya maaf ya, pasar itu kan tempat yang tidak baik. Pengangguran itu kan kata-kata yang tidak baik. Kita dari orang yang bukan siapa-siapa, kita diambil. Tetapi mina beda loh. Dipuji perbuatannya. Karena dikelola dengan baik apa? Baik sekali perbuatanmu itu. Jadi ini bukan bicara keselamatan. Bicara nilai. Kerja keras kita. Apa yang kita perbuat. Hai hamba yang baik, dipuji. Kalau tadi mau kerja sampai pagi sedikit, mau kerja keras pun gak dipuji. Ini dipuji.
engkau telah setia dengan perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina yang telah menghasilkan 5 mina itu, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Makanya saudara, saya kasih gambar tuh, uang nominal, logam, tapi karena dikelola dengan baik, maka bertumbuh. Nah ini saudara harus bedakan. Kalau tadi itu bicara keselamatan, nominal yang Tuhan kasih sekarang ini saudara untuk kita kelola supaya nilainya itu naik. Jauhi kejahatan supaya tidak terjadi inflasi. Tinggalkan dosa. Lakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, itu nilai kita naik. Dan saudara lihat baik. 1 mina itu 100 dinar. 1 dinar itu upah kerja. Tadi yang di Matius itu 1 dinar. Cukup untuk makan, untuk kamu hidup, itu bicara keselamatan. Tapi yang mina ini 100 dinar 3,5 bulan kerja. Artinya modal kerja. Saudara kalau diberi modal 3 bulan itu cukup. 3,5 bulan UMR untuk kita modal kerja cukup. Itu harus kita kelola. 1 dinar gak bisa dikelola. Bukan perbuatan kita untuk selamat. Cukup untuk kita makan, untuk kita hidup selamat. Saudara ingat talenta? Yang diberikan 2, 5, 1 talenta? 1 talenta itu 6.000 dinar. Kurang lebih berapa? 16-17 tahun kerja. Cukup untuk kita kelola. Makanya yang dituntut itu mina dan talenta. Minta dikembangkan. Inilah nilai yang harus kita buat Bapak Ibu. Dan itulah saudara dan saya. Bukan bicara tentang nominalnya. Tapi nilai yang kita buat itu loh. Ada orang berpikir, ya Tuhan terang aja dia dikasih 2 sama 5 talenta. Makanya dia kelola dengan baik. Saya dikasih 1 itu 6.000 dinar. 17 tahun itu cukup kamu kelola. Bukan bicara tentang nominalnya. Makanya saudara ingat. Janda miskin yang memberi 2 peser kepada Tuhan bukan bicara nominal. Ada orang kaya yang memberikan berdinar-dinar. Kenapa Tuhan lebih menghargai janda miskin ini yang memberi 2 peser? Betul dia memberikan dari kekurangannya. Tetapi saya mau mengatakan orang miskin itu punya nilai. Janda miskin ini punya nilai. Dan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dia memberikan seluruh hidupnya, nafkahnya kepada Tuhan. Bukan bicara nominal, tapi nilai daripada orang janda ini. Tuhan saja yang gak kelihatan, dia berani kasih saudara seluruh hidupnya. Saya sih mereka-reka ya. Orang seperti ini punya nilai. Sehingga dia boleh miskin secara materi, tapi dia gak miskin secara rohani. Tuhan saja yang gak kelihatan saudara, dia berani pertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Apalagi kepada sesamanya, orang-orang yang dilihatnya saudara. Saya yakin meskipun dia miskin, dia gak akan bikin susah orang. Itu orang yang bernilai. 1 gram emas lebih berharga ada nilainya daripada 1 kilo besi kuningan yang disepuh. Imitasi, bukan emas. Orang miskin ini saudara, janda miskin ini 1 gram emas. Nominalnya memang kelihatannya kecil, tapi nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Hari ini siapa kita? Kita meskipun saudara secara materi mungkin gak banyak. Orang biasa, apalagi orang besar. Tapi kalau nilai kita tinggi di hadapan Tuhan, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya kalau orang susah, gak bisa saudara berbuat sesuatu kepada orang lain. Minimal saya gak buat susah orang lain. Itu nilai. Saya gak bisa bantu pak. Gak ada duit. Minimal saya gak bikin susah orang. Itu namanya nilai.
Dan orang atau janda miskin ini, saya mereka-reka sih. Tuhan yang gak kelihatan saja dia berani kasih seperti itu. Dan dia memberi saudara tanpa pamrih. Dan dia memberi hidupnya. Saya mau pastikan orang itu hidup, punya nilai. Itulah gambaran saudara dan saya. Kita boleh punya lebih, kita boleh punya segalanya. Tapi nilai itu yang Tuhan mau lihat. Kita lihat lagi firman Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-43 sampai dengan 48. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Nominal saudara, status diberikan. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai yang berbuat demikian juga? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita lihat ayat terakhir, 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Lalu kita akan masuk di dalam ayat 14 dan 16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran yang sehat, artinya ada ajaran yang gak sehat, yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ajaran tentang tahayul, tentang dongeng saudara, itu ajaran yang bukan sehat. Saudara mungkin pernah dengar ya. Ya tapi di Jakarta ini. Dulu saudara, takupan perahu ditengking-tengking, disiram pakai minyak, disiram pakai perjamuan. Ini katanya adalah roh sangkuriang, roh durhaka yang kepada orang tua. Saya mau tanya, takupan perahu itu siapa yang buat? Tuhan Yesus. Tuhan yang menciptakan gunung, takupan perahu. Dongeng itu baru muncul. Nah kalau kita mau siram itu roh sangkuriang, rohnya siapa? Itu ajaran yang gak sehat Bapak Ibu. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Ada guna tapi terbatas. Tetapi ibadah itu berguna. Nah ini penting nih. Dalam segala hal. Karena mengandung janji. Jadi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sementara itu. Sampai aku datang. Bertekunlah. Ibadah itu normatif. Semua agama beribadah, bahkan kita Kristen pun beribadah. Bagaimana ibadah itu bisa mengandung janji, bukan sekedar kita datang di dalam ibadah. Makanya saya bold itu saudara. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan apa? Membaca kitab-kitab suci. Mendengar firman Tuhan. Hari ini kalau kita ibadah, tapi kita nggak membaca dan mendengar, maka ibadahmu ibadah normatif. Normal, ibadah ikut aja ibadah. Tapi setelah firman Tuhan, keluar kemana belanja, keluar mana saudara, maka gak akan mengandung janji. Apalagi dikatakan, membangun dan harus ada pengajaran. Jangan lalai mempergunakan karunia tadi, yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya ibadah itu. Bukan sekedar ibadah normatif. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ini juga diawasi. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau dan saya akan selamat. Dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Banyak orang ngomong begini ya, Pak udahlah dimanapun sama ibadah kok Pak. Kita kan ibadah kepada Tuhan. Mau hamba Tuhannya begini, pendetanya begini, itu urusan sama Tuhan. Betul. Tapi saudara lihat,
yang ngajarnya salah, yang dengarnya juga salah, maka dia jalannya akan salah. Yang ngajarnya sesat, yang mendengar tersesat, sama-sama tersesat. Hati-hati. Tadi sudah ngomong Kristen progresif ya. Ngomong bahwa kebaikan, bahwa tidak perlu Tuhan Yesus, orang baik cukup. Lalu kita amin, 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 amin. Betul juga ya. Sama-sama tersesat. Akhirnya saudara gak perlu lagi belajar firman, gak perlu lagi percaya. Hidup sembarangan, yang penting buat baik. Meninggalkan Tuhan. Ingat saudara, awasi diri kita. Saya tutup aja. Karena saya lihat wajahnya sudah gak bersahabat ini. Saudara, awasi dirimu. Siapa yang bisa ngawasi kita? Siapa yang bisa mengawasi kita? Saudara, hari ini kalau saudara mau ke depan, mau ke belakang, mau ke toilet, mau belanja setelah ibadah, waktu jam ibadah, gak ada yang bisa larang. Di gereja-gereja tertentu masih ditegur keras, jangan keluar ya kamu. Masuk, duduk yang benar, diam. Di sini gak ada, terserah. Siapa yang bisa mengawasi? Diri kita sendiri yang bisa mengawasi. Hari ini saudara, kita kipas-kipas di luar sambil ini orang ibadah, gak ada yang larang. Harus ngawasi. Dan saudara, kita sebagai orang tua, apalagi saya sebagai orang tua, papa, kepala rumah tangga, siapa yang bisa ngawasi saya? Istri saya, uang saku tak tahan loh. Anak mau ngomongin saya. Pemimpin, anak buah mau ngomongin pemimpin. Pemimpin, kepala rumah tangga, siapapun kita, gak ada yang bisa ngawasin kita, kecuali diri kita sendiri. Makanya awasi ajaran kita, awasi diri kita. Terakhir, ini benar-benar terakhir saudara. Saya pengen nguji, ya, nguji diri saudara. Kalau saya tanya sama orang lain, orang pasti jawabnya kan malu-malu. Bisa jawabnya baik sekali, itu pura-pura. Atau jawab jelek sekali, karena memang mau ngeledek, mau bully. Jadi saya tanya aja sama anak saya. Anak saya ini kan 2 perempuan. Dan di keluarga saya paling ganteng. Karena memang semua perempuan saudara. Saya bilang begini. Kalau kamu kelak cari pacar, cari suami, mau gak seperti papi? Wah, anak saya saudara, wah ketawa-ketawa gitu ya. Enggak, ngomong aja. Kalau kasih nilai berapa nilainya? Antara 1 sampai 100%, berapa persen? Yang satu ngomong, saya gak mau sebut. Nanti kalau ketinggian, nanti saudara merasa saya ini bagaimana. Kalau kerendahan, nanti saudara anggap remeh saya juga repot. Lebih baik dia sebut set gitu ya. Terus yang gede sebut juga set. Yang satu mulai, naik-naik dikit gitu. Ya intinya begini. Saya bilang yang sisa itu, yang gak mencapai 100, papi mau tahu. Apa sih yang kurang? Saudara, kita ini gak tahu kekurangan kita kecuali orang di sekitar kita. Khususnya orang di dalam rumah yang gak sungkan dengan kita. Papi ini orangnya pelupa katanya. Wah, saya masih susah badan, lumayan. Pelupa, bukan pembohong. Pelupa apa? Ulang tahun kita gak pernah inget katanya. Wah, kalau udah ngomong begitu, istri langsung set. Iya, ulang tahun juga gak inget. Pelupa. Nah, saya ini saudara cara mengingatkan ulang tahun anak itu, tanggal ini beda 1 hari, bulan ini dibalik bulan ini. 6 jadi 9. Saya ingatnya begitu. Anak perlahir yang pertama itu, tahun di mana gereja buka pertama kali di Jakarta. Jadi saya coba ngingetnya begitu Bapak Ibu. Ya. Tapi sekarang saya masukin kalender. Oke, pelupa papi rubah. Apa yang kedua? Langsung yang satu saudara, set istri. Kurang romantis katanya. Wah, rupanya begitu saudara nilainya. Tapi masih lumayan lah. Kurang romantis. Saya mulai ingat lagu Tok Tok saudara. Apa? Yang romantis itu? Kita apa? Waduh, pokoknya begitulah. Kita lebih romantis apa gitu. Wah, artinya kurang quality time nih sama keluarga.
Ya itu dirubah deh. Nah saudara, yang mau saya coba sampaikan, awasilah diri kita. Kita jangan merasa hidup kita ini milik kita. Saya yang ngatur, saya yang punya semua. Itulah saat kita merasa bahwa semua ini punya kita, tanpa kita nggak bisa. Disitulah awal kejatuhan kita. Makanya Tuhan ngomong, hidupmu bukan kamu lagi, tapi milik Kristus. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan. Bapa yang baik, saat kami lahir baru menjadi manusia yang baru, nilai-nilai itu adalah yang harus kami tambah di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan status nominal, angka di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang nilainya mau kita bawa kemana? Apakah nilai itu menjadi nilai yang tinggi atau nilai yang rendah? Itu tergantung kita menjalani hidup ini. Sehingga biarlah di dalam kekristenan kita melakukan segala sesuatu dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan kelak Tuhan katakan, engkau hambaku yang baik, engkau hambaku yang setia. Dan Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu, baik itu di dalam pembangunan gereja, baik itu di dalam diakonia, baik itu juga di dalam perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalas. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekatkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjaga hati, menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang rendah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라